untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Merasakan hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami menemukan kemenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menemukan kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus pagi ini. Dan segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya undang kita beri bersama-sama pagi ini. Bisa kasih salam, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Here we go, come on. Woo! Sebab Dia baik, bawa saya kekal untuk selama-lamanya. Katakan, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Katakan sepenuh jiwa, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamat. Yesus, Yesus dalam hidupku, berkuasa berjaya. One more time, say Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami, tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus say Jesus, Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku dengan Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bisa rebut anak kita lebih dahsyat lagi, come on. Haleluya. Gak pernah setitik pun kami meragukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di kanan kami, 10.000 rebah di sisi kami, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap boleh berdiri tegak Tuhan Yesus. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan dengan percaya, katakan dengan yakin, dengan imanmu katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, yes, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya Tuhan pegang hidup kita, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Tiada pernah ku ragu kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggal. Meski langit hitam, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, gak pernah Kau tinggalkan Tuhan Yesus. Katakan diriku, katakan dengan percaya, angkat tanganmu, katakan walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah,
kami tahu Tuhan, Kau tetap Allah penolong kami. Tetaplah Allah Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, walau 1000 rebah. Katakan dengan imanmu, katakan dengan percaya, Kau tetaplah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, katakan dengan yakin, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Bila kami percaya Tuhan Yesus, bila kami tahu Kau Allah penolong kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu pagi ini sama Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya kuasa-Mu, Kau Allah yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you, we worship you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah penolongku, Kau Allah kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah pengharapan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. We worship you, we worship you. We worship you, we worship you God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang pegang setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang pegang tuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
kemenangan. Katakan, panggil namanya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus katakan kalian percaya saudara, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Oh Yesus, Yesus Yesus memberimu kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat suara kita, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. We love you, Lord, we love you, Lord. Oh, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu lebih tinggi lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Cuma isi saja, katakan, Yesus dengan Yesus memberimu kemenangan. Panggil namanya Yesus, Yesus membegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita panggil namanya, katakan, Yesus, Yesus memegangku
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami amenkan janji-Mu bahwa sebagai orang yang telah Engkau pilih untuk diselamatkan, kami akan terus hidup di dalam kemenangan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Maka kami percaya Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kami sekalian. Tiba saatnya kami akan merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, mengurapi setiap kami, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Baik, kita akan kembali merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Jika sudah menemukan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membacanya secara bersama-sama. 1, 3. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi ayat yang ke-16, 1, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Berdasarkan teks pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka tema khotbah kita adalah hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau kita mencoba memperhatikan teks kita, maka kita akan mengetahui secara pasti bahwa teks ini merupakan catatan sejarah yang ditulis oleh seorang penulis yang memiliki latar belakang medis yang bernama Lukas, di mana dia dikenal sebagai penulis Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Sulit untuk membuat kepastian secara tepat kapan peristiwa sejarah ini terjadi. Namun kalau kita mempelajari sejarah gereja, dikatakan dengan jelas di sana bahwa peristiwa ini terjadi pada masa hidup, pada masa pemerintahan seorang gubernur Romawi yang bernama Felix. Dan sejarah mencatat dia memerintah wilayah Yudea dari tahun 52 sampai dengan tahun 60 Talib Masehi. Kalau kita mencoba mempelajari lebih lanjut, mencari data tentang peristiwa ini, maka bisa kita pastikan bahwa peristiwa ini terjadi di akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga. Kurang lebih pada tahun 57 Tarik Masehi. Maka peristiwa pembelaan Paulus di hadapan Felix ini kemungkinan besar
terjadi pada tahun 57 atau 58 Tarik Masehi. Teks firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di mana Paulus ditangkap waktu dia berada di Yerusalem untuk merayakan pesta perayaan Pentakosta dalam tradisi Yahudi. Dan kepadanya dituduhkan hal-hal yang sama sekali sesungguhnya tidak pernah dia lakukan. Dituduh sebagai penyakit sampar. Artinya dipandang sebagai virus yang sangat membahayakan bagi kehidupan komunitas Yahudi pada masa itu. Dilihat sebagai troublemaker. Orang yang suka bikin masalah. Orang yang suka bikin onar. Dikatakan juga dia sebagai penganut ajaran sesat. Penganut sekte Nasrani. Yang tidak lagi menaruh hormat kepada bait Allah. Karenanya pada kesempatan itu Paulus diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Felix untuk melakukan pembelaan di hadapannya. Pada ibadah yang pertama kita sudah lihat bahwa ada 3 kebenaran yang bisa kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, saat ia membela diri, dia tidak lupa untuk bersaksi tentang iman dan keyakinannya. Artinya sebagai orang Kristen, jangan pernah kita lupa bahwa ada tugas panggilan yang tidak boleh kita abaikan, yakni tugas untuk bersaksi. Tugas bermaturia, menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada bagian pertama, dalam ibadah pertama, kita sudah lihat di sana Paulus membuat pengakuan bahwa dia adalah orang yang berbakti kepada Allah. Kata berbakti diterjemahkan dengan istilah latreio. Dia adalah orang yang berlatreia. Artinya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka satu hal yang perlu dia pahami. Mereka tidak lagi memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan orang-orang yang berbakti dan beribadah kepada Allah. Kebenaran kedua, saya tidak usah berlama-lama lagi. Pada poin pertama, sudah perhatikan ayat yang ke-15. Dikatakan dengan jelas di sana, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga. Artinya apa yang diyakini oleh Paulus sama seperti keyakinan orang-orang Yahudi pada umumnya pada masa itu. Karena apa? Mereka pegang kitab yang sama. Kita harus tahu bahwa pada masa itu belum ada perjanjian baru. Yang ada hanyalah Taurat dan kitab para nabi. Dalam istilah teologi, ada tanah yang mereka pegang. Ada Torah, Neviim, dan Ketuvim yang mereka pegang. Kitab yang dipegang oleh bangsa Yahudi juga dipegang oleh Rasul Paulus. Jadi apapun yang diyakini sebagai kebenaran oleh orang-orang Yahudi, itu juga diyakini sebagai kebenaran oleh Rasul Paulus. Dikatakan di sana bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Fakta ini mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa hidup manusia di dalam dunia ini tidaklah kekal.
Saya ulangi sekali lagi. Hidup manusia, hidup saudara dan saya di muka bumi ini tidak akan pernah kekal. Ada saat di mana Tuhan memanggil hidup kita sekalian. Dan dengar baik-baik. Syarat mati gak harus tua. Setuju, katakan amin. 2 hari berturut-turut kami dengar pengumuman di masjid sebelah rumah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah berpulang ke rumah Tuhan. Disebutkan namanya kemarin 24 tahun. Tadi pagi dibacakan lagi seorang dipanggil Tuhan umurnya 20 tahun. So dengar, syarat mati tidak harus tua. Jadi yang masih muda, jangan pernah berpikir bahwa hidupmu masih panjang di muka bumi ini. Yang kedua, syarat mati juga nggak harus sakit. Banyak orang yang kelihatan sehat dipanggil Tuhan lebih dulu dari kita. Yang sugamu macam ini Tuhan nggak panggil-panggil. Orang bilang jaga makan supaya umur panjang. Saya bilang buat orang tidak jaga makan saja umur panjang. Syarat mati gak harus sakit. Dalam kondisi sehat, Tuhan bisa panggil kita. Jadi jangan sombong kawan, haleluya. Jangan rasa kuat, jangan rasa hebat. Tuhan colek balik. Mau bilang nyanda bisa. Dia colek orang pulang kawan. Pulang. Dengar. Kalau bicara soal mati, hal pertama yang harus kita tahu soal waktu. Waktu ini menjadi rahasia Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi jangan main-main dengan hidup. Jangan main-main dengan hidup. Kalau Tuhan panggil, kapanpun juga itu hak Tuhan. Lalu orang sombong telah berpulang ke rumah Bapa. Bapa bilang dia tidak ada di sini. Mati itu soal waktu, Ibu. Jadi jangan bermain-main, haleluya. Mati juga soal cara. Mungkin adalah asik berkhotbah begini, kalau Tuhan mau panggil pulang. Tapi doa saya, kalau Tuhan berkenan, izinkan Tuhan memanggil aku saat aku berada di mimbar. Mari kita imani, pastor. Iya. Supaya orang tahu bahwa kita hamba Tuhan sejati. Saya bilang saya nggak mau sakit. Kalau bisa waktu khotbah, Tuhan panggil pulang. Supaya waktu mai tua tulis. Buat konfirmasi, iyo dia ada di sini. Yang ketiga, mati itu soal tempat. Beruntunglah kita waktu Tuhan panggil kita, kita ada dalam rumah Tuhan. Coba pikirkan kalau saudara ada di tempat judi.
Bagaimana nasibmu? Haleluya. Coba pikirkan waktu saudara ada di hadapan meja minuman. Duduk di nona-nona cantik. Baku polo di sana. Tuhan bilang, pulang Jo. Saya mau bilang, dalam banyak hal, orang Ambon tuh hebat. Kalau suruh jaga barang, jaga emas 100 kilo, tidak 1 gram pun hilang. Itu orang Ambon. Tapi jaga perempuan 10-13 hilang. Nggak tahu yang 3 ambil di mana. Berdoalah waktu Tuhan panggil kita ada di rumah Tuhan. Tapi fakta mengatakan kepada kita, hidup kita di dalam dunia ini tidaklah kekal. Ada saat untuk hidup. Ada saat di mana Tuhan memanggil kita kembali. Dan firman Allah berkata, saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari hidup kita sekalian. Jadi ingat, yang rasa hebat kawan. Tuhan akan tanya, hidup sekian lama di dunia kamu orang bikin apa? Halo, berapa jiwa kau bawa ke surga? Berapa jiwa kau menangkan? Kau bikin apa? Setiap kita satu saat kelak akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Karenanya bawa hidup baik-baik. Jaga hidupmu baik-baik. Dia akan tanya kita, bikin apa hidup sekian lama? Hidup menyenangkan Tuhan atau kau bikin malu-malu saya? Ingat baik-baik. Soal waktu, cara dan tempat. Coba kasih tahu sebelah. Waktu, cara dan tempat. Saya selalu katakan kebenaran ini kepada istri dan anak-anak saya. Fakta ini menunjukkan kepada saya secara pribadi. Anytime kalau Tuhan mau panggil, kita pulang. Kapanpun kalau Tuhan mau panggil, kita pulang. Saya kenal satu jenderal, gak usah pakai ini supaya tidak terekam. Bintang 2. Tugas di Timur waktu itu. Karena Alker di Medan, dia di depan. Dia lagi kekar. Bom. Anak buah tekan katup. Bang. Tuli sampai hari ini. Pongo. Orang Manado bilang pongo. Umur panjang. Teman-teman tanya, kenapa dia umur panjang? Karena dia pongo. Tuhan panggil dia dadengan. Tuhan bilang, jenderal pulang. Dia berjalan senang-senang. Woi pulang. Habis dia pongo. Tapi dengar, semua kita harus kembali. Maka jaga hidup kita baik-baik. Stop berhenti bicara orang pembusuh, haleluya.
Jangan suka bicara orang pembusu. Jangan bicara hal-hal negatif dari kehidupan seseorang. Coba kita bayangkan, waktu kita bicara orang pembusu, Tuhan panggil kita. Di mana kita pun tanpa, haleluya. Yang minum mabuk, stop. Yang masih isap rokok, stop. Ayat tidak ada, tidak apa-apa. Cuma beta bilang, kalau mau umur panjang, mau baik, stop. Yang isap-isap rokok boleh tersinggung, haleluya. Bapak, laki-laki kalau tidak isap rokok itu kayak banci. Saya selalu bilang justru kau banci, makanya kau isap rokok. Laki-laki normal, dia tidak pegang rokok, haleluya, dia gagah. Sutua begini gagah, apalagi masih muda dulu. Sudah dengar, orang semua akan pulang. Jaga hidup baik-baik. Jaga hidup baik-baik. Jangan sampai pulang tidak ada tempat bagi kita di sana. Bawa hidupmu, atur hidupmu baik-baik, haleluya. Karenanya kebenaran yang ketiga, saudara perhatikan ayat yang ke-16. Baca sama-sama. 1, 3. Sebab itu, kita baca sama-sama ayat 16. 1, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena Paulus tahu hidupnya enggak kekal. Dia sadar itu. Dia tahu kondisi itu. Karenanya dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kata hati nurani dalam teks aslinya diterjemahkan dengan kata sunei deises. Sunei deises. Kita ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Sunei deises. Sekali lagi. Sunei deises. Apa itu sunei deises? Kepekaan jiwa untuk memahami hal yang baik dan hal yang salah. Untuk memahami sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Dan kepekaan itu mendorong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan gak mau kita lakukan hal-hal yang jahat di hadapan Dia. Tuhan tidak mau saudara terus berbuat dosa. Tuhan tidak mau kita terus melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Mengamalkan kebenaran secara konkret dalam hidup kita. Karena apa? Ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Dengar baik-baik. Tuhan mau hati nurani kita hidup. Jadi dengar. Waktu kita bikin salah. Kadang-kadang di tempat tidur malam hari kita gelisah, betul? Betul? Pernah rasa itu? Kalau bapak-bapak suka bermain perempuan, pulang bermain perempuan bisa tidur ngorok dengan sebelah istri. Saya tanda tanya, jangan-jangan hati nurani semati. Habis bikin dosa dan perempuan di luar, pulang tidur menggerong. Di mana hati nuranimu? Kalau waktu malam kita habis bikin dosa, malam kita gelisah. Ini satu bukti, hati nurani kita masih hidup. Roh Kudus masih berdiam dalam hidup kita.
Sehingga dia mengingatkan kita. Dia menegur kita. Kawan, cepat datang ke Tuhan. Minta ampun dosa. Jadi bapak-bapak ingat. Tuhan kalau kita minta berkat Tuhan. Sampai sekarang Tuhan belum kasih. Tuhan lebih kenal kita. Menangis Tuhan beta pun teman di sebelah gereja tadi dia kaya. Kenapa beta susah? Tuhan tahu. Kalau Tuhan berkati, kemungkinan besar dia jatuh dalam dosa. Kemungkinan besar dia akan jatuh dalam dosa. Saya nggak baik-baik banget. Belum bertobat juga saya main di dunia malam. Istri tahu persis. Kalau lihat laki-laki di dunia malam itu, aduh dia pun sombong. Begitu masuk tanpa, perempuan panggil pap. Baru panggil pap saya 50.000 sekeluar. Nona kedua lewat lagi, papi. Pap 50.000, panggil papi lengkap 100.000. Siapa tahu pulang, Maitua bilang, beras su habis. Hah, besok saja, saya su capek. Bapak-bapak, kalau masih gelisah, masih tersinggung, bertobat. Siapa bilang rumput tetangga kelihatan lebih hijau, rumput di rumah lebih bagus. Ingat, rumput di rumah jauh lebih bagus. Kok nggak ada tepuk tangan? Yang tidak tepuk tangan, dia akan buat pengakuan. Kenapa lebih bagus? Karena di rumah air banyak. Ada persediaan pupuk yang bagus. Maka saya selalu mengatakan kepada istri saya yang sutua ini. Beta pembini ini tetap cantik. Lebih baik saya yang puji daripada laki orang yang puji kan. Haleluya. So dengar. Hidup dengan hati nurani yang. Sekali lagi. Hidup dengan hati nurani yang murni. Ini 5 menit belum diangkat lagi. Belum, masih bisa tambah. Caranya bagaimana Pak? Alkitab katakan setiap kita harus dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Bahasa Alkitab adalah mengalami pembaharuan oleh karya Allah. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Firman Tuhan katakan, tanpa kelahiran kembali, engkau tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Karenanya setiap kita harus dilahirkan kembali. Harus mengalami proses pembaharuan. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami metamorfosa hidup. Mengalami perubahan hidup. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Pasal 12 ayat 2. Dikatakan dengan jelas di sana, berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau tahu apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang sempurna di hadapan Allah. Saya mau tutup dengan satu kisah. Saudara tahu gambar Yesus makan perjamuan bersama 12 orang murid? Pernah lihat gambar itu? Digambar oleh
Digambar oleh Leonardo da Vinci. Ini proyek terlama yang pernah dia selesaikan. Waktu saya coba baca sejarah dari gambar ini. Sejarah mencatat hampir-hampir dia mengalami rasa frustasi. Karena dia tidak mampu menyelesaikan gambar ini. Orang pertama yang dia datangkan untuk menjadi model. Selesai, model Tuhan Yesus. Waktu dia mencoba melukis wajah Yesus. Gambarnya jadi. Dan dia katakan, ini akan menjadi karya yang akan dikenang oleh banyak orang di dunia ini. Namaku akan menjadi terkenal. Rasul pertama, rasul kedua, rasul ketiga, sampai 11 rasul. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Ada seorang rasul yang tidak pernah bisa dia selesaikan. Waktu dia mencoba untuk menggambar-gambar Yudas. Dia tidak pernah menemukan orang yang dianggap tepat untuk bisa menjadi model ini. Dia pergi ke klub-klub malam. Dia amati orang satu persatu. Dia tidak menemukan orang itu. Dia pergi ke lembaga pemasyarakatan. Dia cari, mungkin dia bisa menemukan orang yang dianggap tepat. Dia pun tidak bisa mendapatkan. Sehingga dia katakan kepada para asisten, angkat gambar ini karena aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Jauh setelah peristiwa itu. Dia sudah lupa kalau dia punya gambar itu. Satu waktu dia berjalan-jalan pagi. Dia amati ada seseorang yang tidur di dalam got. Selokan. Dia duduk, dia perhatikan. Waktu dia amati wajah orang ini. Dia ingat ada satu proyek. Yang belum dia selesaikan. Dia katakan, ini orang yang sedang saya cari. Dia tunggu orangnya sadar, bangun. Dia utarakan maksudnya. Dia katakan, aku punya proyek. Aku butuh orang untuk bisa menjadi model. Dan engkaulah orangnya. Singkat cerita, setelah deal soal harga, dia bawa orang ini ke studio. Dia katakan kepada para asistennya, keluarkan gambar itu. Karena aku telah menemukan orang yang aku cari. Waktu dia dudukan orang ini. Sementara dia lakukan persiapan, tiba-tiba orang ini menangis. Dia tanya kepada orang ini, apakah aku melakukan kesalahan di hadapanmu? Orang ini katakan tidak. Kenapa engkau menangis? Orang ini semakin menangis. Leonardo kembali bertanya, apakah harga yang aku tawarkan terlalu sedikit? Orang ini juga katakan tidak. Lebih dari cukup. Kalau begitu kenapa engkau menangis? Dia katakan, dulu di tempat ini aku pernah jadi model Yesus. Tapi hari ini di tempat yang sama aku menjadi model Yudas. Cerita ini bukan gambaran dari sebuah perubahan yang baik. Ketika Alkitab berbicara tentang perubahan, dia bicara soal metamorfosa kehidupan. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu, artinya ulat itu mengalami metamorfosa. Sehingga menjadi sesuatu yang indah. Dari batu yang tidak berharga di alam ini. Diambil, dipoles, jadi batu yang sangat mahal. Artinya batu ini mengalami metamorfosa hidup. Tuhan memanggil kita untuk mengalami metamorfosa hidup. Halo? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengalami metamorfosa kehidupan. Berubah Jo. Berubah kawan.
berubah. Berubah. Tadi saya katakan, mati itu soal waktu, cara dan tempat. Bahwa hidup baik-baik. Alami perubahan hidup. Firman Tuhan katakan, niscaya engkau akan lihat kerajaan Allah. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya, Jesus. Glory. Haleluya, Jesus. Yesus, Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Glory. Kau tetaplah Allah penolongku. Yes. Amen. Amen. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah
10.000 lebah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di akhir pemberitaan kami, sekali lagi kami datang menghampiri takhta kekudusan Allah. Terima kasih buat sabdamu, sabda yang sudah menegur hidup kami, sabda Tuhan yang sudah mengingatkan kami, sabda Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada kami, bahkan sabda Tuhan yang telah mendidik hidup kami, supaya melalui sabdamu yang kami dengar, kami boleh terus bertumbuh menjadi dewasa, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada satu saat kelak ketika Tuhan memanggil kami kembali ke pangkuan-Mu, Engkau boleh mendapatkan kami. Mendapatkan hidup kami adalah hidup yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan terus berbicara kepada kami. Materaikan sabda kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan izinkan sabda itu sungguh-sungguh tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Sehingga dalam hidup kami sebagai orang percaya, kami boleh memiliki kesaksian hidup yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara kepada kami. Terus mengingatkan kami. Supaya kami boleh semakin berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Terima kasih buat umat Tuhan yang telah Engkau bawa tempatkan di sini. Kami percaya bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini, gereja ini akan terus Kau berkati. Berkati Pastor Daniel, berkati Pastor Vera, berkati seluruh pendeta yang menjadi tim, bagian dari tim pengembalaan di tempat ini. Para pengurus gereja, kami berdoa urapan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan yang sungguh militan, yang siap bekerja untuk Tuhan, siap melayani Tuhan, siap membawa jiwa kepada Tuhan. Kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh. Gereja ini akan terus berkembang. Karena hadirat Allah ada di sini. Firman Allah berkata kepada kami, kalau hadirat Allah ada di tempat ini, Dia ditinggikan, maka Dia akan membawa jiwa lebih banyak lagi masuk ke dalam rumah Tuhan di sini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lelah, Tuhan berikan kekuatan. Yang berkekurangan, Tuhan sebagai hamba Tuhan kami tidak meminta mereka menjadi kaya. Tapi jangan buat mereka miskin supaya tidak mempermalukan Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, cukupkan hidup mereka. Dalam nama Yesus, cukupkan roti mereka. Dalam nama Yesus, cukupkan pakaian mereka. Supaya mereka tidak mempermalukan nama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan jamah para orang tua. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan topang mereka. Supaya dalam masa tua mereka boleh tetap bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Boleh semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang bertugas pada hari ini. Multimedia Engkau berkati. Worship leader Engkau berkati.
Para singer Engkau berkati. Para pemain musik Engkau berkati. Kami tahu kami sedang menyembah Allah yang tidak pernah berutang. Tuhan akan membalaskan setiap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Bahkan pekerjaan itu 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Siapa yang diberkati oleh khotbah Pastor Moses hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Siap mengalami perubahan saudara? Perubahan itu harus jadi lebih baik. Ya, tadi kalau Pastor Moses harus jadi dari yang gak baik jadi baik. Ya, dan rumput sendiri lebih hijau. Ya, itu harus ya. Oke. Kita akan dengarkan pengumuman untuk kegiatan TCC atau kegiatan gereja selama sepekan ini. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Moses Lawalata atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Lucia Alfiana pada pukul 9 pagi, dan Pastor Budi pada pukul 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Erik dan Yulia Faye. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan dan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi di nama-nama berikut. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah trek atau komsel akan diadakan besok Rabu tanggal 16 Februari secara online. Untuk info selanjutnya, akan diinformasikan di grup WhatsApp TCC. Ibadah trek atau anak diadakan setiap hari Minggu. Untuk saat ini, sementara ibadah akan dilakukan secara online menggunakan Zoom pukul 11 pagi. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu kegiatan gereja selama sepekan. Jadi selain kegiatan ibadah raya hari Minggu, kegiatan lainnya seperti komsel, doa, dan lain-lainnya itu dilakukan secara online. Hanya ibadah raya hari Minggu. Ya, bahkan sekolah Minggu saja juga ibadahnya online untuk mengurangi kegiatan kita atau terlalu banyak berkerumun seperti itu ya. Dan hari ini juga ada sedikit perubahan dalam tata cara pemberian persembahan. Ya, jadi untuk mengurangi oper-operan amplop persembahan atau kantong persembahan. Jadi nanti jemaat Tuhan bisa memberikan persembahannya sebelum pulang, boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Ya, ada 2 kotak di situ, terserah bisa pilih kanan atau kiri, bisa masukkan persembahannya ke dalam kotak di belakang. Yang terakhir, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bisa lambaikan tangan? Tidak ada? Oke, ada tambahan Pastor Daniel, Pak Steven? Shalom. Semuanya diberkati? Masih mau beribadah kembali? Harus jaga kesehatan dan juga jaga protokol kesehatan di tempat ini. Bukan hanya di tempat ini ya. Pak, saya udah jaga kesehatan Pak, protokol di tempat ini. Tapi di luar malah tidak menjaga, sama aja ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke? Dan sesuai dengan surat edaran Kementerian Keagamaan, kita juga menyesuaikan dari segi waktu ibadah, makanya lebih cepat. Memang disyaratkan 60 menit, tapi kita masih bisa lebih sampai 15 menit ya. Dan kedua, dari kolektor kita tidak edarkan, lalu jaga jarak ya, kita akan buat lebih ada jarak lagi sebenarnya supaya tempat ibadah ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah.
Dan karena situasi COVID sedang marak ya, sedang merebak, kami juga gereja bersama dengan tim pemerhati, kabit pemerhati beserta dengan timnya dan juga sekretariat, kami juga menolong dalam bentuk pemberian obat jika mereka terkonfirmasi positif. Jadi jemaat yang terkonfirmasi positif, kita memberikan bantuan berupa obat dan vitamin-vitamin. Ya, ini salah satu bentuk kepedulian dan pelayanan dari gereja ini. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak Moses, sekali lagi dengan Ibu juga yang sudah mendampingi. Pak Moses, Dr. Moses adalah pengajar, ya, dosen yang sangat disegani oleh murid-muridnya, termasuk saya dan juga Bu Vera, ya. Karena luar biasa beliau, ya, cara mengajar, lalu knowledge serta hatinya dalam mengajar, ya. Jadi terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Silakan. Terima kasih Pastor Daniel. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat saya udah makin berdiri bersama-sama. Mari kita bersyukur sama Tuhan siang ini untuk kebaikan Tuhan. Katakan tangan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembah. Mari kita bersyukur sama Tuhan, katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati pada pesta Revi di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hati sebagai persembahan yang mengalir, yang katakan yang mengalir, yang mengalir dia, yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bersyukur Tuhan. Ini Tuhan kerinduan kami dari hari ke hari. Kami terus Tuhan menjadi orang yang terus menjadi pemuji penyembah-Mu Tuhan. Tuhan mari Bapa buat kami lebih dalam mengenal kasih-Mu. Buat kami lebih dalam Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi penyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami kenal di dalam nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini sudah memuaskan kehidupan
kehidupan kami, menuntun, mengajar kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk semakin hari kami semakin berubah Tuhan, menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Bapak Moses Lawalata, Tuhan yang bersama istri sudah datang ke tempat kami. Tuhan berkati Tuhan keluarga Bapak Moses, Tuhan Roh-Mu terus menuntun dia dalam roh hikmat pewahyuan, pengurapan ilahi terus mengalir dalam hidupnya, sehingga dia menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati Bapak Moses, biar apapun yang dikerjakan, yang diusahakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Gembala Sidang kami di tempat ini dengan Ibu Vera Tuhan, juga Wakil Gembala Sidang kami Bapak Stephen Tuhan, berkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Mereka terpelihara sempurna dalam roh tubuh jiwa mereka Tuhan. Kami percaya mereka terus sehat kuat karena Tuhan. Bapak, biar apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, mereka perbuat, semua dibuat Tuhan berhasil. Roh hikmat, pewahyuan, pengetahuan Tuhan semakin hari Tuhan semakin memperlengkapi. Bahkan Engkau memperlengkapi dan kuasa marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati juga core team yang ada, biar ada kesatuan hati, Roh-Mu terus bekerja atas core team yang ada Bapa, sehingga apapun yang kami buat dalam pelayanan kami, semua menyenangkan hati Tuhan. Roh-Mu terus menuntun kami kepada rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, biar Tuhan melalui program-program yang kami buat di tahun 2022 ini, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan, untuk membawa jemaat Tuhan lebih lagi mengenal akan Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati semua rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, kuasa bilu darah Yesus menyembuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka mendapat keselamatan daripada-Mu. Mereka sembuh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang sakit. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan, biar apa yang mereka usahakan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangga mereka terpelihara sempurna Bapa. Kalau masih ada Tuhan keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul tentang kehidupan mereka, kami percaya Engkau akan tolong mereka dengan kekuatan kuasa daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa diselamatkan atas Indonesia. Banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada-Mu, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Jakarta, aman terkendali Tuhan. Biar COVID-19 ini dapat dikendalikan karena Tuhan yang mengendalikannya Tuhan. Sehingga Tuhan, COVID-19 ini boleh cepat selesai Tuhan di kota kami, di bangsa kami, di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati para nakes yang ada di garis depan Tuhan, berkati para dokter Tuhan, berkati orang-orang yang sedang merawat orang-orang COVID di rumah-rumah sakit. Oh Tuhan, di tempat-tempat penampungan Tuhan, Engkau lewat mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat dan kuat. Mereka boleh membantu sesama mereka Tuhan, melalui kecekatan tangan-tangan mereka, hikmat marifat daripada Tuhan, kepandaian Tuhan berikan bagi mereka. Semua orang yang mereka tangani sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur. Kami percaya Indonesia dipulihkan dari COVID-19. Indonesia akan dipulihkan secara ekonomi Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai pemimpin yang terkecil di RT Tuhan. Berkati mereka supaya mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat lawatan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menerima berkat Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati dan pikiran. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan bisa langsung sambil berjalan keluar, bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday, sampai ketemu minggu depan.